Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan sampai detik ini kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan mudah-mudahan rezeki kita hari ini lancar, deras bagian hari yang mengalir, dan sampai seterusnya akan baik-baik dan lebih baik lagi. Oke saudaraku semua, pada kesempatan malam ini saya akan menjawab sebuah request dari saudara-saudara kita. Jadi cara mengamalkan Asma Suryani yang biar cepat masuk dan biar cepat digunakan yang saya ijazahkan. Jadi saudaraku semua, mungkin di sebagian besar kalian semua sudah bisa ya, sudah bisa dan sudah menggunakan Asma Suryani untuk pengobatan dan sebagainya. Jadi saya yakin sebagian besar dari kalian sudah ada yang menguasainya. Karena di sini saya juga terasa setiap saya mengijazahkan sesuatu amalan ataupun asma, saya terasa kalau asma itu digunakan kalian memang sudah benar-benar bisa digunakan. Jadi saudara semua, di sini saya akan mengupas tuntas lagi kenapa kalian belum bisa mengambil ruhnya ataupun mengambil ijazah saya. Jadi yang pertama saudaraku, di sini perlu saya jelaskan sekali lagi masalah ijazah Asma Suryani. Yang pertama, kalian ikuti dari video awal saya pengijazahan. Terus yang kedua, ikuti juga cara menutup dan menguncinya. Terus yang ketiga, kalian jangan melanggar larangannya. Terus yang keempat, kalian harus istiqomah dan yakin, karena keyakinan inilah yang akan membuat kalian nanti bisa menguasainya. Terus yang terakhir, kalian harus meninggalkan sesuatu yang bisa merugikan orang lain ataupun diri sendiri dan bangsa dan negara ini ya. Jadi intinya, kalian kalau ingin menguasai sebuah asma dari Al-Hikmah, kalian harus menjadi kekasih Allah ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Oke saudara semua, di sini perlu saya terangkan, saya bukanlah Gus ya, saya bukanlah Habib ataupun sebagainya. Saya hanya manusia biasa, saya hanya orang biasa, anaknya tukang tani. Jadi saudara semua, tapi kalau sampai ada yang menghina Syekh kita, ada yang menghina Habib kita, saya berani mati-matian membela Syekh kita. Karena apa? Dia sudah mau memberi sesuatu kepada kita, sudah mengajarkan kita, sudah memberi ilmu kepada kita, dan sudah melindungi kita, mengayomi kita, tapi masih dicela. Itulah alasan saya kenapa saya sangat benci kalau ada orang yang menghina ataupun mencaci ataupun merendahkan guru-guru besar kita ya saudara semua. Jadi kembali ke tema kita, kembali ke tema awal kita adalah masalah Asma Suryani. Jadi banyak sekali yang bertanya kenapa tidak masuk amalan tersebut yang saya ijazahkan. Jadi yang pertama, kalian harus mengikuti apa yang sudah saya sarankan, yang sudah saya ijazahkan di video ya. Jadi Asma Suryani ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sulit cara mengijazahkan, dan tanpa puasa ya saudaraku semua. Hanya modal keyakinan dan menghafalkan. Ingat, jangan ditulis, hanya itu saja, jangan ditulis, dihafalkan. Tapi apabila kalian sudah lupa menulisnya, silakan dilipat, dibungkus, timbun ataupun dikubur di bawah pohon, terserah pohon apa ya. Terus yang kedua, kalian harus yakin, karena keyakinan itulah yang akan mengundang nanti menggunakan hati kalian untuk membukanya rohnya tersebut.
Karena tanpa keyakinan kalian tidak akan mungkin bisa. Oh ya, di sini juga saya perjelaskan, banyak yang sekali yang bertanya kenapa yang saya ijazahkan berbeda. Ada tahu-taunya di baris kedua. Jadi begini saudaraku, memang benar ada salah satu yang mengijazahkan Asma Suryani, mungkin bacanya beda dengan saya, tapi satu guru dengan saya. Karena Asma Suryani ada versi-versinya saudaraku semua ya. Jadi kalau yang untuk diamalkan tanpa pengijazahan ada yang diijazahkan harus diamalkan dan diwiridkan dulu ada ya, dan ada yang versinya cuman untuk membentengi kita. Jadi yang saya ijazahkan adalah multifungsi saudaraku semua. Jadi untuk membentengi diri kalian, untuk menghindari kalian dari perbuatan zat, dan ada versinya untuk pengobatan. Jadi saudaraku semua, perlu kalian ketahui, kalian harus mengasah membuka penutupnya selama 3 hari berturut-turut. Sebenarnya ini 1 kali aja sudah cukup, cuman saya minta 3 hari. Kenapa? Biar cepat merasuk atau pasti mancing di diri kalian. Itu maksud saya ya saudaraku semua. Terus yang kedua, kalian harus mengasahnya. Kenapa saya menyuruh kalian untuk mengasahnya? Ibarat kita mempunyai sebuah bilah parang ya, kalau kita tidak asah itu lama-lama akan tumpul. Itu digunakan terus, lama-lama akan tumpul. Seperti itu ya contohnya saudaraku semua. Dan ikhlas. Jadi ikhlas itu kalian, namanya ikhlas itu kalian mengerjakan tanpa beban dan ikhlas, dan hanya berserah diri kepada Allah. Tidak hanya karena saya, tapi karena Allah. Karena saya hanya pelantara, semua yang akan memberikan adalah Allah SWT. Nah itu saudaraku semua ya. Terus yang ketiga, kalian juga harus mengamalkan setiap sesudah sholat fardu. Nah ini kalian mengamalkan, paling tidak sehari itu mengamalkan ya 3 kali, 4 kali, itu wajib ya saudaraku semua. Amalkanlah, karena itu nanti kalau sudah mancing ke dalam diri kalian, insya Allah ucapan kalian tuh akan menjadi pahit. Maksudnya pahit begini, jadi kalau kalian ingin mengobati orang, ingin melakukan sesuatu, itu nanti Asma itu akan membantu kalian, tapi tetap minta pertolongan pada Allah SWT. Jadi di bonus hari ini saya akan mengajarkan kalian yang banyak yang request masalah pasangan kalian selingkuh, ataupun pasangan kalian meninggalkan kalian, ataupun pasangan kalian itu kurang harmonis dalam keluarga. Jadi di sini saya akan mengajarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta izin. Oke, di sini saya akan mengajarkan. Saya minta izin dulu ya, saudara semua. Terus bagaimana caranya untuk mengembalikan istri yang kabur dari rumah ataupun tergoda dengan lelaki lain. Jadi di sini banyak sekali yang komplain, yang meminta masalah ini. Jadi pertama kalian harus bersuci. Sudah itu sholat, niat hajat ya, setelah hajat. Sesudah itu kalian berdoalah kepada Allah, minta perlindungan untuk mengamalkan Asma Suryani ini. Amalkanlah 313 kali. Di dalam pikiran kalian, pikirkanlah orang tersebut yang kalian maksud pulang ke rumah dengan wajah tersenyum. Nah, amalkan selama 7 hari. Insya Allah kalian nanti akan mendapat jawabannya. Jadi seandainya itu tidak pulang ke rumah kalian, nanti kalian akan mendapat jawabannya dan akan mendapat jalan kemudahannya ya saudara semua. Terus yang kedua, untuk masalah istri yang sering selingkuh. Jadi metode ini sangat mudah sekali sebenarnya. Kenapa istri selingkuh? Sebenarnya kita harus juga introspeksi diri, dari kesalahan kita kah atau dari kesalahan memang watak sang istrinya. Jadi begini, kalau seandainya selingkuh itu sebenarnya ada 2 macam. Selingkuh disebabkan karena adanya ketidakpuasan. Yang kedua karena ekonomi. Sebenarnya itu. Kalau kedua itu bisa dipenuhi satu sama lain, sesama pasangannya, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti itu. Dan ekonomi kita sebagai laki wajib untuk memenuhinya bagaimana caranya. Dan jadi kalau istri kalian pergi ataupun kabur dari rumah hanya gara-gara itu, di sini saya akan membukakan hati seorang istri. Caranya bagaimana dengan Asma Suryani?
Cukup kalian baca 7 kali tahan nafas, tiupkan di air bak mandi kalian, untuk mandi kalian sehari-hari ya, tiupkan. Sesudah itu, tapi sebelumnya kalian sholat dulu ya, sholat tengah malam kalian sholat dulu. Sesudah sholat tahajud kalian terus ke kamar mandi, bacakan 7 kali dengan ikhlas dan penuh keyakinan, tiupkan ke bak tersebut untuk mandi kalian sehari-hari. Terus yang kedua, kalian baca Al-Fatihah 41 kali dengan niat ingin ingin mengunci istri sampean. Jadi begitu ya. Jadi ingat, baca 7 kali, tahan nafas, tiupkan di bak tersebut. Terus yang kedua, amalkan 41 kali surah Al-Fatihah dengan niat untuk mengunci istri kalian. Tiupkan juga di bak tersebut. Insya Allah nanti kalau istri kalian sudah mandi di situ, tidak akan pernah selingkuh dan meninggalkan kalian semua. Itu ya saudaraku semua. Ya saya kira itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi masalah Asma Suryani yang belum masuk tadi, silahkan coba metode-metode saya, coba kalian lebih diistiqomahkan lagi, coba ikuti dari awal, karena saya mengajari, sudah saya ajarkan sejelas-jelasnya. Kenapa saya menyuruh kalian untuk mengikuti dari awal? Karena setiap asma kalau saya ijazahkan ataupun orang lain yang mengijazahkan, kalian menyeleweng dari itu, nanti aura jahat yang akan datang, aura negatif yang akan datang, bukan aura positif. Itu saudaraku semua ya. Mungkin kalian yang bisa lihat, silahkan lihat di sekeliling saya, banyak sekali. Bahkan saya sudah membuka mata saya di depan saya ini, banyak sekali sekeliling. Kalian bisa tahu mungkin mereka ini kenapa ikut dengan saya. Saya juga nggak tahu kenapa mereka datang sendiri, bukan saya yang nyuruh. Mereka datang sendiri mengelilingi saya. Bahkan saya mendengar selalu setiap saya membicarakan kebaikan di sini, mereka bareng-bareng amin. Bayangkan, masya Allah, indahnya sekali ya. Jadi mereka ikut dengan saya dengan ikhlas ta'ala. Ikhlas mereka mendampingi saya. Setiap saya memberikan sesuatu kepada orang lain ataupun wirid berdoa untuk orang lain, mereka serentak amin. Bangganya Allah. Rasa nikmat sekali hidup ini ya. Jadi begitu saudaraku, aku minta kalian semua juga ikhlas menjalankan sesuatu. Kalau kita ikhlas, insya Allah nanti seluruh akan membantu kita tanpa kita sadari dan kita ketahui. Mereka mungkin tidak kelihatan bagi kalian yang awam, tapi mereka mengikuti kita selalu, karena jin-jin yang ikut ini karena dari tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita sering mengucapkan amal-amaliyah, sering wirid asma-asma Allah, sering wirid apalah yang bermanfaat, mereka senang dengan kita, mereka ikut dengan kita. Nah, silahkan lihat di sekeliling saya, silahkan lihat ya, bukannya saya sombong atau meria ya. Jadi memang saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Semua permasalahan kalian bisa dipecahkan asal kalian mau sabar. Masalah kalian bisa diselesaikan asal kalian sabar, berdoa dan minta kepada Allah. Menangislah kepada Allah. Di dunia ini tidak masalah kita menangis, kita merengek-rengek, kita minta tolong, minta kepada Allah. Tapi nanti di akhirat kita akan tersenyum saudaraku semua ya. Jadi saya kira itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ilmu saya ini. Setiap saya mengisahkan ikhlas lillahi ta'ala ya, ingat kalian, saya tidak pernah meminta mahar kepada kalian. Dan untuk mendidiknya, untuk membimbing kalian, silahkan masuk ke dalam grup. Silahkan masuk gratis 100%, tidak ada pungutan biaya apapun ya saudara semua. Di situ nanti kita akan belajar bareng-bareng ya. Saya cukup senang kalau saya bisa menurunkan apa yang saya pelajari, menurunkan untuk kalian semua. Saya senang sekali karena ini juga amanah dari guru saya ya. Bagi kalian mungkin kalau sudah tahu asma-asma yang pernah saya ijazahkan padahal, kalian juga sudah tahu guru saya siapa. Disitulah memang saya belajar ya saudara semua. Tapi di sini saya tidak akan membeberkan, saya tidak akan bertopeng kepada guru saya. Jadi kalau kalian percaya kepada saya, monggo. Kalau tidak ya silahkan, nggak masalah. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.